Nah, ini ada hal yang menarik nih. Ini selalu saya sampaikan kalau sedang menceritakan ini. Ada perempuan dan ada pelanggan cowok. Ini logonya gitu ya. Cewek dan cowok ya. Menurut hasil penelitian, sudut mata kaum pria itu lebih sempit. Lebih sempit. Sudut penglihatan itu lebih sempit. Ini kalau matanya dia, nah lebih sempit. Sudut ini sudut. Ya. Bagi pria, wanita beda ya. Wanita tuh lebar. Nah, udah tahu belum ini? Ya, yang sudah pernah ikut materi saya pasti tahu ini ya. Sudut pandang matanya itu kalau cewek itu lebih lebar. Nah, pertanyaan berikut. Pelanggan kita lebih banyak perempuan. Banyakkan mana? Perempuan sama cowok. Perempuan dan laki. Lebih banyak mana? Pria, wanita. Lebih banyak mana? Pelanggan kita. Perempuan. Pada umumnya perempuan. Pada umumnya. Tergantung bisnis ya. Saya tidak tahu nih kalau di sini kan ada ya. yang... Kalau di Arta cowok kebanyakan, Pak. Ya, di Arta contohnya karena otomotif, motor, kebanyakan pria. Kalau di Klik Bangunan nih kan banyak nih dari Klik Bangunan. Banyak cowok, banyak cewek. Pelanggan. Cewek. Pria, Pak, pria. Cowok. Lebih banyak pria. Oke, lebih banyak pria ya. Apa dampaknya dari sudut ini? Sudut lebar cakupan ini, sudut pandangan mata ini, apa dampaknya? Apa dampaknya? Artinya, kalau pelanggan kita kebanyakan wanita, maka sebenarnya dia melihat semua apa yang Anda sediakan itu dia lihat semua secara luas. Lebih terlihat dibanding cowok. Cowok itu pandangannya lebih sempit. Oh gitu. Kenapa cewek multitasking? Ya tentu saja yang dilihat banyak. Yang dilihat banyak. Kalau tidak mau dia jadi multitasking. Ya, multitasking. Juga itu juga karena semua terlihat bagi dia. Sementara cowok lebih fokus kan. Cowok lagi mengerjakan sesuatu, dia tidak sulit diganggu. Sehingga disebutlah cowok tidak terlalu multitasking dibanding cewek. Cewek lebih mampu multitasking. Coba aja perhatikan. Iya. Ya. Betul. Salah satunya karena sudut pandang area yang bisa dilihat itu lebih lebar. Artinya jika pelanggan kita sebagian besar yang ini, maka itulah Anda harus memperhatikan store ambience dari apa yang bisa dia lihat. Apa yang bisa dia lihat. Mulai dari yang tadi saya ngomong, penataan barang dagangan Anda. Rapi atau tidak. Orang-orang kita, penampilannya enak dilihat apa enggak. Good looking apa enggak. Karena itu pengaruh bagi pelanggan kita, pengaruh. Ya, cowoknya pelanggan pegawainya urakan, tidak rapi, jorok, pakaiannya begitu, sepatunya begitu. Saya pernah masuk ke toko di mana pegawainya pakai sandal contohnya ya, itu terlihat loh oleh pelanggan. Nah, ini kebersihan, hati-hati. Kebersihan ya. Apalagi kalau Anda jualan produk segar, hati-hati dengan masalah kebersihan. Apa yang mereka bisa lihat itu sangat memengaruhi keputusan mereka membeli atau tidak membeli. Nah, pemahaman kita tentang hal ini, tentang sudut pandang ini, mewajibkan kita. Contoh nih kalau Anda berbisnisnya fashion ya, baju, hal-hal yang bersifat keinginan, barang-barang yang bersifat want. Hati-hati ya, barang-barang yang bersifat keinginan. Kalau Anda gagal menciptakan visual yang baik, mereka tidak beli. Makanya kenapa di bisnis-bisnis tertentu kita butuh namanya visual merchandising, ya.
visual merchandising. Barang-barang itu harus divisualkan, harus ditata, harus didekor, harus seperti ditampilkan sehingga membuat mereka menjadi ingin membeli. Di minggu lalu pun sudah saya sampaikan ya, kalau Anda jualan fashion, beda banget baju pakaian dilipat dengan digantung. Kalau mau lebih keren lagi, pasang di manekin. Di manekin, di patung. Gitu ya. Rata-rata pakaian yang kita letakkan di patung rata-rata mengundang lebih banyak perhatian, sehingga rata-rata baju yang dipatung ini mungkin lebih cepat terjual. Ya, kalau kita sebagai orang visual merchandising, pakaian di patung-patung kita itu sering diganti-ganti. Kenapa? Karena sudah keburu terjual, sudah keburu laku, sehingga kita harus pajang lagi barang yang lain. Ya. Nah, itu hal-hal yang bisa dilihat. Banyak ya, jadi hal-hal yang bisa dilihat itu banyak. Apa saja yang akan terlihat, sudah saya sampaikan tadi. Barang dagangannya, orang-orang kita, kebersihan kita, langit-langit, lantai, dinding, apapun, mereka lihat. Ya, yang disebut kebersihan itu termasuk itu ya. Seringkali saya lihat di dinding tokonya itu, nih di daerah kasir nih ya, di daerah kasir yang begitu banyak tempelan yang nggak jelas ya, tempel di tiang, tempel di sini, tempel di situ, itu membentuk store ambience nggak? Sangat membentuk store ambience ya. Coba lihat toko masing-masing deh ya. Saya kadang-kadang nggak tega sih kalau mau kasih contoh. Ada nih peserta kita nih kebetulan karena saya tahu tokonya dan dia rajin itu expose tokonya. Nih saya ciri-cirinya ya, saya sindir-sindir aja ya. Contohnya dia nyari kasir, Mbak Riri, nyari kasir. Wah, dia foto kasirnya berdiri di daerah di kasir itu. Dia lagi mengiklankan sedang cari kasir. Tentulah dia foto di daerah kasir. Disitulah saya jadi tahu, oh kasirnya kayak gitu. Oh kasirmu kayak gitu. Jadi saya tahu kasirnya seperti itu dan apa saja yang dia tempel di daerah kasir itu saya jadi tahu. Ya, termasuk, nah ini Bapak Ibu ya, tulisan-tulisan yang bersifat negatif. Terlihat nggak oleh pelanggan? Terlihat. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Hari gini ada tulisan kayak gitu di daerah kasir. Apa itu tidak horor gitu ya? Itu horor banget bagi saya. Saya pelanggan, saya nyampe di daerah kasir, saya membaca tulisan itu. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Coba bayangkan. Itu terlihat loh. Yang bisa dilihat. Membentuk ambience nggak? Bagi saya. Membentuk suasana nggak? Ambience itu suasana. Yang saya nikmati di toko ini. Membentuk nggak? Membentuk. Contoh, Mbak Riri rasanya apa? Tidak ada masalah. Belum ada masalah nih. Tapi baca tulisan itu, Mbak Riri rasanya apa? Ya nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Merasa apa? Kalau barang yang saya beli ini ternyata rusak. Ternyata saya berubah pikiran, saya nggak bisa balik ya. Itu ancaman bukan buat saya. Ancaman. Ancaman ya. Itu membuat saya ada perasaan tidak nyaman gitu, tidak nyaman. Ya. Sadar atau tidak kita dengan hal-hal seperti itu? Ya, kalau Bapak Ibu belum sadar, saya kasih tahu bahwa itu salah satu pembentuk store ambience karena itu yang dilihat oleh pelanggan bahwa Anda tidak mengatakan, tidak menyampaikan, tapi Anda memperlihatkan bahwa Anda membuat kalau saya punya masalah, saya pasti mengalami kesulitan, entah mau tukar atau mau mengembalikan, pasti saya mengalami kesulitan. Lagian ngomong-ngomong, Bapak Ibu, hari gini kita masih
punya aturan yang seperti itu. Ya. Padahal yang saya sedang sebutkan ini itu bisnisnya bukan bisnis makanan. Kalau bisnis makanan ya Anda sudah bawa pulang terus Anda bilang nggak enak, Anda atau dikembaliin. Nggak bisa ya? Mungkin. Nggak bisa Mbak Riri ya? Nggak bisa makanan lah. Salah. Saya ceritakan. Ada satu restoran. Di food court padahal Mbak Riri, di food court. Ketika saya membayar, di situ ada tulisan Mbak Riri. Garansi rasa. Jika Anda merasa ada kekurangan dari masakan kami, entah terlalu begini, terlalu begitu, ini kembalikan kepada kami ganti. Ada yang begitu. Itu melekat sekali di kepala saya. Bahkan saya mengatakan, kemarin ingat nggak, hal-hal yang kita sedang bahas ini, itu masuk ke subconscious mind. Kita ini terdiri dari conscious mind, subconscious. Ini kesadaran. Ini yang kita serap nih, lewat panca indera. Yang kita serap lewat panca indera. Yang panah-panah ini, entah dari visual, entah dari audio, pendengaran, hear, terus feel, sama taste. Gitu ya, taste. Ini kan yang kita serap. Di bawah ada subconscious. Subconscious mind. Nah, hati-hati ya, Bapak Ibu. Apapun yang kita serap di atas ini akan masuk ke sini. Sadar atau tidak, apapun yang Anda pertontonkan, entah lewat mata, entah lewat pendengaran, hidung, lidah, taste, feel, itu terserap masuk ke subconscious mind. Kalau masuk ke sini, itu sifatnya apa? Permanen dia, menumpuk. Ya, kalau dia sampai masuk ke subconscious mind, dia sifatnya menumpuk. Saya merekam nggak? Dari yang saya lihat, masuk nggak ke bawah? Masuk. Saya mengingat toko Anda adalah toko yang layanannya buruk. Di tahun 2021 saja Anda masih memasang tulisan, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Hari gini, di mana orang berlomba-lomba memberikan outstanding service, malah Anda membuat tulisan yang mempertontonkan betapa Anda kuno, ya, kuno banget. Itu tahun 70-an, itu saya terlatih. Sampai sekarang saya ingat, di mana saya menemukan kata-kata itu. Setiap kali saya beli barang, saya dibikinin nota, maka di nota itu akan tertulis kata-kata barang yang sudah dibeli, tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Itu era tahun 70-an. Ketika saya masih sangat kecil, saya menerima kalau beli barang di nota selalu ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Dan Anda masih punya itu di era abad 21 ini ya kita ya. Anda mempertontonkan itu. Apakah pelanggan tidak menyerap? Menyerap. Masuk nggak ke subconscious mind? Masuk. Dan Anda akan diingat sebagai toko yang tidak outstanding service-nya. Mereka akan bilang gini, tapi hati-hati loh kalau beli di situ, nanti kalau ada masalah, kita nggak bisa tukar loh, nggak bisa kembalikan. Berbeda sekali dengan toko yang dengan tegas mengatakan, apabila karena satu dan lain hal Anda berubah pikiran, bawa kembali barangnya, kami kembalikan uang Anda. Beda banget. Bumi dan langit. Beda banget. Jadi Anda jangan heran kalau Anda terkaget-kaget mengapa toko saya tidak begitu ramai, tidak begitu sukses. Salah satu faktor ya, kedengarannya seperti pelayanan, tidak. Itu adalah store ambience. Nah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu percaya dengan saya, dan terima kasih kepada yang mengusulkan topik store ambience, bahwa store ambience itu kelihatannya saja nggak ada hubungannya dengan penjualan, sangat berhubungan dengan penjualan. Ya, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and